Halo, selamat pagi saudara. Asri Gunawan kembali menemani Anda untuk mengulas Harian Kompas edisi hari ini, Kamis 25 April 2024. Kita lihat di halaman muka saudara ada sebuah foto besar. Ini yang menunjukkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyerahkan surat penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2024 kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu tahun 2024 di Gedung KPU Republik Indonesia pada hari Rabu 24 April 2024 kemarin. Foto besar ini juga disertai dengan judul yang bertuliskan Prabowo ajak seluruh elit untuk tinggalkan perbedaan. Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali mengajak semua pihak bersatu setelah pemilihan presiden 2024 usai. Seluruh elit pun diajaknya untuk berani meninggalkan perbedaan karena menurutnya hanya dengan persatuanlah cita-cita bangsa bisa digapai. Pada penetapan kemarin dihadiri oleh Capres-Cawapres Pilpres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara paslon lain saudara Ganjar Mahfud ini tak terlihat hadir. Dalam pidatonya saat rapat pleno terbuka penetapan Capres-Cawapres, Prabowo menekankan bahwa kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai. Menurut Prabowo, saat ini adalah waktunya bagi seluruh pimpinan bangsa untuk bekerja sama dan berkolaborasi serta berani meninggalkan perbedaan dan mengatasi perasaan yang berbeda. Selain itu, saudara Prabowo Gibran menegaskan komitmennya menjadi pemimpin bagi seluruh kelompok termasuk yang tidak memilih mereka saat Pilpres lalu. Usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo langsung mewujudkan itikadnya untuk merangkul semua kekuatan politik termasuk rivalnya. Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra memenuhi undangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB. Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka ini resmi menerima dukungan dari PKB. Dari pernyataan resmi PKB, ini artinya PKB sudah merapat ke koalisi Prabowo Gibran atau Koalisi Indonesia Maju atau nanti akan merapat ke pemerintahan. Sementara wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ini usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung KPU RI langsung menyambangi kediaman Wapres Ma'ruf Amin untuk bersilaturahmi. Gibran juga mengaku mendapatkan sejumlah wejangan khususnya dari Ma'ruf Amin ini yang mengatakan harus ada sinergitas antara presiden dan juga wakil presidennya. Kemudian saudara pada Rabu malam Prabowo Gibran bertolak ke Istana Merdeka menemui Presiden Joko Widodo. Ada waktu 6 bulan hingga dilantik pada bulan Oktober mendatang bagi Prabowo Gibran untuk menyiapkan pemerintahannya agar setelah dilantik bisa langsung merealisasikan programnya. Kita beralih ke informasi lain masih di halaman muka Harian Kompas saudara. Ini ada informasi terkait dengan informasi ekonomi khususnya kebijakan moneter. Ada dua diagram yang disajikan di halaman muka Harian Kompas di bagian pojok kiri atas. Ini yang pertama adalah diagram terkait tren indikator moneter Indonesia yang menunjukkan bahwa saat ini kurs rupiah per dolar Amerika Serikat ini di angka Rp16.087. Kemudian untuk diagram di bawahnya yang kedua ini adalah diagram BI rate dan inflasi, di mana BI rate saat ini adalah 6,25% dan inflasi ini di angka 3,05%. Dan ada juga disertai dengan artikel saudara ini terkait dengan kenaikan BI rate perkuat stabilitas. Kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Keputusan tersebut diambil setelah BI mempertahankan BI rate sebesar 6% selama 5 bulan berturut-turut. Gubernur BI Peri Wario menyebut kenaikan suku bunga tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak buruknya risiko global serta langkah preemptif dan juga antisipasi inflasi. Kenaikan itu akan memicu kenaikan suku bunga kredit sehingga masyarakat yang daya belinya belum pulih bakal kembali tertekan. Lalu kita lihat juga informasi lain
yang ada di Harian Kompas, khususnya pada halaman 15, saudara, ini terkait dengan berita duka. Perempuan yang mana ini adalah judulnya Perempuan Tangguh Itu Berpulang. Indonesia kehilangan Muriati Sudibyo yang meninggal di Jakarta pada Rabu 24 April 2024 dini hari kemarin pada usia 96 tahun. Muriati dikenal sebagai perempuan tangguh yang berperan besar dalam menjaga, membentuk, dan mempromosikan nilai-nilai kecantikan perempuan Indonesia yang tidak hanya dilihat dari aspek fisik semata. Lewat usaha jamu dan kosmetik, Muriati Sudibyo berperan besar untuk membentuk, menjaga, dan mempromosikan nilai-nilai kecantikan khas perempuan Indonesia. Selain sebagai pendiri PT Mustika Ratu, Muriati juga merupakan pencetus ajang pemilihan Putri Indonesia. Almarhumah juga penerima Bintang Mahaputra Adi Pradana pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jenazah Muriati Sudibyo dimakamkan di Taman Pembibitan Obat Tradisional Mustika Ratu di Tapos, Desa Citapen, Ciawi, Jawa Barat. Dan saudara, informasi lain dapat Anda baca di Harian Kompas atau mengakses melalui kompas.id.